ini, kayak gitu. Kayak gitu. Teorinya siapa yang mendukung? Nah, ambil buku teori, baru kamu lakukan analisis, gitu. Itulah latar belakang. Nanti didukung oleh apa lagi? Didukung oleh penelitian yang terdahulu, gitu. Jadi bukan hanya penelitian terdahulu yang kamu ambil, tapi dia harus didukung oleh teori. Itu latar belakang. Bahasa kita latar belakang itu adalah alasan kamu bikin judul. Makanya tadi Ibu tanya, alasannya kenapa kamu bikin judul kayak gitu? Gitu. Oh Bu, ada gejalanya kayak gini, istilah fenomena. Gitu. Jadi pertama latar belakang. Jadi tidak ada ya disusun. Jadi ada teorinya. Jadi saya menguatkan pada Pak Heri ya, tambahan. Kayak gitu. Iya, iya. Oke. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, statement dari hipotesis. Baca ya buku metodologi penelitian ya. Iya, Bu. Baca buku teori. Jadi gini, bikin skripsi itu adalah membumikan teori. Jadi nggak bisa kalau kamu ditanya apa pengertian dari disiplin, pengertian dari pelatihan, itu harus sudah di luar kepala. Karena itu adalah variabel kamu dan kamu lagi nyari-nyari. Kalau Mas saya bertanya nih, kamu baca buku apa enggak ya? Aduh, meneliti kok ya pakai skripsi orang nih kayaknya, mending nggak paham kayak gitu. Jadi kita harus sudah paham dulu teorinya, ya. Nah, itu kemudian dilihat lagi. Terus kemudian yang paling aneh nih, menurut Ibu paling aneh adalah kamu ketika kamu bicara tentang teknik pengumpulan data. Apa sih teknik? Teknik apa? Teknik. Bahasa kitanya ayo. Gak usah lihat buku, teknik itu apa? Teknik masak. Apa teknik? Halo, Atika. Apa teknik? Iya, Bu. Jangan iya, Bu. Apa Langkah teknik? yang paling bagus untuk strategis Teknik dalam apa? penelitian. Teknik apa? Teknik artinya apa? Sama persamaannya. Teknik masak, teknik apa? Kita kedengaran anak saya nih. Teknik itu cara. Penerapan ilmu, Bu. Teknik penerapan ilmu, cara. Teknik masak, penerapan ilmu masak, cara masak. Teknik menjahit, cara menjahit. Teknik menulis, cara menulis. Itu aja. Jadi tekniknya cara. Cara kamu ngumpulin data itu gimana caranya, bukan jenis data. Yang kamu tulis adalah jenis data. Beda kan? Cara ngumpulin data. Teknik. Maka subjudulnya disebut dengan teknik pengumpulan data, bukan jenis data. Tuh, harus dikoreksi di situ ya. Bedakan antara jenis dengan caranya. Kalau caranya lewat wawancara, jenis datanya nanti apa? Kalau itu baru jenisnya. Jenis didapatkan dari melalui teknik ini, jenisnya ini. Melalui teknik ini, jenisnya ini. Gitu. Bukan cara ngumpulin data. Data primer, bukan. Data adalah melalui apa? Gitu. Namanya teknik. Itu jadi perbaiki lagi. Kemudian yang juga diperbaiki, coba lihat. Ada variabel bebas, variabel tak bebas. Kok kamu bolak-balik ya? Bebas dan tak bebasnya. Nah, itu nanti diperhatikan. Yang berikutnya lagi adalah definisi operasional. Tadi dibacain Pak Heri, kamu kagak paham. Definisi operasional itu nggak usah panjang-panjang. Singkat, jelas. Itu saja. Jangan dari kasih definisi makin kagak paham, kan makin bingung. Karena definisi itu artinya menjelaskan tentang variabel. Begitu dijelaskan, maka orang jadi paham. Oh, yang dimaksud dengan pelatihan ini, yang dimaksud dengan kompensasi ini, yang dimaksud dengan kinerja ini. Begitu. Itu dengan dijelaskan menjadi paham. Kalau semakin dijelaskan makin nggak paham, makin bingung. Namanya bukan definisi. Gitu ya. Itu jadi kayak gitu. Ini kayaknya ada banyak tuh yang harus diperbaikin tadi ya. Jadi sama dengan saya dengan Pak Heri itu intinya di latar belakang ya Pak Heri nomor 1, fenomenanya tidak ada, teorinya juga tidak ada, runtunan masalah SDM-nya juga tidak ada. Kemudian yang kedua dari hipotesis, keterangannya, statement-nya. Lalu
dari variabel. Definisi operasional, populasi ya, tadi populasi dan sampel. Kalau kamu gini, sekarang pertanyaan saya tanya satu. Populasinya kamu bilang 100. Dasarnya apa 100? Karakteristiknya apa 100? Oh, Kata Sujarweni, populasi adalah objek, kumpulan dari objek yang jumlahnya dan karakteristiknya ditentukan oleh si peneliti. Sekarang saya tanya, kamu kan peneliti, karakteristiknya apa sehingga kamu dapat angkanya 100? jumlah karyawannya, Bu. Jumlah karyawan. Karyawan bagian apa? Semua Iya. karyawan. Iya, Bu, di situ ada finance, ada sales, ada security, ada office, sama procurement. Kalau kamu, sekarang saya tanya, security itu dimiliki oleh perusahaan atau perusahaan yang bekerja sama. Kerjasama. Kerjasama. Masuk nggak bagi karyawan? Oke, baca lagi ya bukunya. Yang dimaksud dengan karyawan itu kan jelas itu. Makanya dalam definisi ya karyawan itu ada apa? Karyawan. Karena di sini bicara tentang kinerja karyawan. Karyawan itu apa? Apakah dia karyawan tetap, karyawan tidak tetap? Kalau kita ngomong karyawan, pimpinan nggak masuk tuh kalau mau diteliti. Karena dia bukan sebagai pelaksana. Begitu. Tapi dia pembuat kebijakan. Nanti harus dibedakan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu ngomong lagi, kan beda tuh antara karyawan bagian produksi dengan karyawan bagian keuangan, administrasi keuangan, finance. Kinerjanya juga beda. Nanti kinerjanya yang kamu pakai di latar belakang. Itulah pentingnya kita menentukan karakteristik dari populasi. Makanya rambu-rambunya dalam teori itu, pakai yang gampang sajalah, pakai sejarawan ini mengatakan karakteristiknya ditentukan oleh si peneliti. Apa sih karakteristiknya yang kamu tentukan? Untuk bisa kamu mencapai angka dari populasi itu. Satu, ya harus paham dulu karakteristiknya populasi. Kemudian yang kedua tadi kamu pakai rumusnya Slopin, sampelnya menjadi 80 kata kamu karena pakai rumus Slopin dari angka 100 ya. Pertanyaan saya timbul, pakai sampling nggak tuh kalau gitu? Pakai, Bu. Apa samplingnya yang dipakai? Ya, samplingnya apa? Populasi, sampel, dan sampling. Itu tiga sekaligus. Pakai sampling? Pakai samplingnya apa? Lain yang mau seminar, persiapin dulu ya. Ini namanya seminar. Atau ujian proposal. Ujian loh, proposalmu diuji, layak nggak sih? Gitu. Nah, kamu belajar lagi ya, sampling itu kayak gimana? Saya kasih contoh aja, kalau ini ada kumpulan 100 orang, dipilih cuma 80 dari 100, kan 20 nggak kepilih. Bagaimana menentukan 80? Apakah kamu menggunakan angka? Apakah pakai
dikocok pakai dadu, seret keluar angka 1, orang itu diberi nomor angka 1 berarti dia dikasih pertanyaan. Angka 2 enggak, kalau angka 2 enggak keluar. Atau pakai apa caranya? Itu namanya menentukan sampling. Kepada siapa? Karena ada 20 yang tidak akan kamu kasih pertanyaan. Bagaimana cara menentukan yang 20 nggak kasih pertanyaan? Atau gampangnya bagaimana yang menentukan 80 yang mau kamu kasih pertanyaan? Itu disebut dengan istilah sampling. Begitu. Itu di samplingnya tuh gitu. Menggunakan apa samplingnya? Ya, dah itu. Itu Pak Heri saya kira itu jadi banyak sekali yang dia harus perbaiki. Ya, jadi itu sama. Jadi terkait dengan tadi mulai dari latar belakang ya siapa namanya Atika diperbaiki, tidak dilengkapi dengan fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi itu adalah data yang kamu peroleh dari perusahaan terkait dengan adanya penurunan kinerja misalnya seperti itu, sehingga kamu nanti tafsirkan dengan teori yang ada benar enggak dengan mereka itu disebabkan oleh itu, sehingga tidak hanya hasil penelitian temanmu yang terdahulu menjadi bagian, tapi didukung dari data teoritis seperti apa itu. Yang kedua tadi dikatakan hipotesanya, bukan hipotesa itu adalah langsung positif menjawab permasalahannya, bukan hipotesa sebuah teori. Hipotesa ialah apa itu? Saya lihat seperti itu masih ya. Yang tadi juga terkait dengan definisi operasional, kamu harus tegas. Jadi definisi operasional itu operasional yang memang kamu akan teliti seperti apa, yang sederhana, dan jelaskan, tuangkan dalam indikatornya itu apa. Memang dasar untuk memahami itu kamu belajar tentang teoritis juga sebagai satu definisi, tapi bukan teori ya tidak bengek sehingga menjadi nggak mengerti orang itu, bahkan kamu sendiri jadi bingung. Jadi apa namanya definisi operasional, ya operasional itu yang kamu teliti. Kalau itu tentang apa? Tentang kaitannya variabel satu dengan variabel yang lain tadi, ya kan? Itu perlu di. Terus yang terakhir tadi Bu Gusna temukan juga terkait dengan populasi dan pengambilan sampelnya, ya harus dipahami sehingga akan memudahkan kamu dalam melanjutkan revisinya dan bahkan dalam penelitiannya lebih cepat nantinya ya. Kalau belum ngerti tentang sampelnya ya gimana ya. Itu saja catatan-catatannya. Nanti revisinya kamu kirim kembali, bukan kirim dalam bentuk PDF atau foto. Ada temenmu mengirim PDF, ya saya nggak lanjutkan, maka saya suruh print saja. Print saya koreksi lagi, prosesnya lama. Jadi kalau ngirim data nanti pakai emailnya, email yang bentuknya Word, jangan PDF. Susah payah kita mau yang direvisi yang mana. Dan catatan revisinya kamu catat, ya kan ada apa belangko revisi ya yang dari TU itu. Kamu catat, dan ada formnya, form perbaikan, sehingga dalam seminggu ini harus kamu selesaikan ya. Demikian juga yang lain nanti dari mana. Oke, mungkin cukup ya untuk saudara Atika ya, Bu Gusna ya. Iya Pak. Terima kasih. Saya tutup ya Bu, Pak. Ya. Silakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya si ini Kingken ya. Kingkin apa Kingken? Kiken, Pak. Kingken, bukan Kingken ya. Kingken, Veronica silakan. Ya, waktunya sama, jangan lama-lama, 5 menit saja. Kalau nanti kelebihan waktu silakan Bu Gusna. Dipotong saja. Silakan. Kelihatan Pak, Bu. Kelihatan. Oke, dah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Sukamto, SEMM selaku penguji pertama. Yang saya hormati Ibu Cusna, SEMM validator kedua. Dan saya banggakan seluruh audisian yang ada di Zoom ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Kiken Veronica dan saya dari jurusan Ekonomi dan Bisnis Manajemen angkatan 2017. Baiklah, saya hari ini akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada PT Guardian Parmatama, Kota Bogor. Latar belakang. PT Guardian Parmatama adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, peranan penting sebagai perusahaan farmasi dituntut mampu melayani masyarakat. Perusahaan farmasi harus memproduksi obat-obatan generik, bukan obat-obatan sejenis etikal saja. Fenomena. Yang pertama, datang tidak tepat waktu. Yang kedua, cuti sebelum waktu yang ditentukan. Sebelum waktu yang ditentukan perusahaan sehingga berdampak pada pegawai yang lain. Ketiga, terlalu santai atau menunda-nunda pekerjaan sehingga berdampak pada penghambatan kinerja. Yang keempat, tidak melaksanakan aturan sesuai prosedur atau komando dari pimpinan. Ini ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofyan Ashar pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PDAM Tirta Patriot Bekasi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PDAM Tirta Patriot Bekasi dengan tingkat signifikan 0,00 lebih dari 0,10 dan F hitung 16,100 kurang dari 2,38 dan memiliki korelasi sebesar 0,335. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan positif antara kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Patriot Bekasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feni Dwi Octavia pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Oke, Dari nggak usah disebutin ilmunya. Oh iya, Hasilnya baik, nggak usah. Hasilnya nggak usah. baik, Bu. Manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan menapai suatu tujuan tertentu. Hasibuan 2018. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sebagai aset yang berarti suatu input penting untuk menjadi output yang berupa barang atau jasa. Sumber daya tersebut berupa modal atau uang. Teknologi yang menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan beroperasi dan manusia yang telah terlibat di dalamnya sebagai sumber daya manusia. Herawati 2015. Herawati nih. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Burso tahun 2018.
Kepemimpinan adalah kepribadian seorang personality yang mendatangkan keinginan pada sekelompok orang untuk mencontohkannya dan mengikutinya, atau seorang yang memancarkan pengaruh tertentu, kekuatan dan wibawa sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang bersedia melakukan apa yang dikehendakinya. Atau Lillah pada tahun 2017. Keempat, disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu alat penggerak yang digunakan para manajer atau pimpinan dalam mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Afandi pada tahun 2016. Disiplin kerja adalah suatu pencapaian tujuan organisasi atau instansi sehingga disiplin kerja semakin berkembang dengan berbagai macam disiplin. Supomo dan Nur Hayati pada tahun 2018. Kinerja pegawai adalah nilai dari seperangkat perilaku karyawan yang berkontribusi baik secara positif atau negatif terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Kasmir pada tahun 2019. Kinerja merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Wibowo pada tahun 2017. Hipotesis. Satu, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja. Kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin. Nah, hipotesisnya apa? Gitu aja. Hipotesisnya, yang H2-nya disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Kerangka pemikirannya, X1 kepemimpinan, X2 disiplin kerja, Y-nya kinerja pegawai. Metode penelitian, variabel independen, yaitu variabel bebas. Yang pertama, kepemimpinan, X1, disiplin kerja, X2. Variabel dependen, itu variabel terikat, kinerja pegawai, Y. Pengukurannya skala Likert. Populasi dan sampelnya ada 40 orang. Sampel ada 40 orang. Teknik pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner. Metode penelitian data, jenis datanya kuantitatif. Sumber datanya data primer, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Data sekundernya studi pustaka. Metode analisis data. Oke, sudah cukup ya? Oh iya, Nggak baik. usah. Udah selesai? Nah, Udah, iya, Pak. Oke, saya coba dulu telusuri Kusna ya. Ya, saya melihatnya tadi dikatakan menyebut tentang fenomena. Ya, ada alinea di halaman 3 kalau nggak salah ya. Kinerja menjadi suatu aspek penting dalam sumber daya manusia. Tapi fenomena sendiri tidak ada di situ. Juga sama dengan yang pertama tadi. Yang bentuk data-data belum muncul di situ sehingga harus dimunculkan. Dan juga dukungan teoritis terkait dengan latar belakang itu sebelum masuk kepada penelitian terdahulu, ya kan sama prosesnya nih, sama. Ini saya lihat saling berdiskusi ya, sehingga kalau salah satu salah semua ini ya. Ini saya melihat seperti itu. salah. Ya, jadi saya melihat itu. Jadi kalau memang kepemimpinan jadi aspek penting, mulailah latar belakangnya itu dilihat dari segi kepemimpinan seperti apa, ya kan? Dan bagaimana dampaknya terhadap aspek-aspek positif tentang kepemimpinan sendiri sehingga menjadi suatu hal yang positif sehingga menjadi suatu kinerja yang bagus. Tapi fenomena kinerjanya juga nggak ada ini, jadi ini yang bingung ya. Itu pertama temannya ya. Yang kedua ya langsung saya sama
yang saya lompat-lompat saja terkait dengan hipotesa ya. Hipotesanya praktis saja langsung, hipotesa seperti apa ya. Hipotesa Iya, Pak. jauh lah hipotesa dari permasalahan. Yang kedua tentang definisi operasional, Bang. Lagi-lagi ke situ ya, kan? Terutama terkait dengan definisi operasional yang disiplin kerja di halaman berapa itu tentang definisi operasional. Ya agak lama ya carinya. Nah, tentang indikatornya juga demikian harus disesuaikan. Halaman berapa tuh definisi operasional yang di tabel? Yang mana, Pak? Definisi operasional yang dalam bentuk tabel. Coba lihat. Halaman berapa? Halamannya di sini ini nggak muncul. Kenapa nih ya? Iya. Nah, disiplin kerja adalah perilaku para pegawai PT Guardian Pertamina Kota. Indikatornya tujuan dan kemampuan, balas jasa, keadilan. Nah, kayaknya disiplin kerja apa seperti itu? Coba. Iya, Iya. jelas itu. Nggak jelas ini. Ya, hubungan kemanusiaan yang seperti apa? Ya, kayak copy paste ya. Jadi disiplin kerja adalah perilaku pegawai, tujuan dan kemampuan. Apa ini campur aduk ya? Ya. Demikian juga dan yang kinerja, tingkat pencapaian PT Guardian, tingkat pencapaian PT, pencapaian apa? Ya, dalam pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan. Kebijakan dalam bentuk apa? Program, ya. Nah, indikatornya. Jadi indikatornya mungkin mungkin mengarah ke situ, tapi perbaiki tentang definisi operasional terkait dengan kinerja. Ya, baik, Pak. Sebentar. Ada telepon sebentar ya. Sebentar. Pak Heri? Ya, Iken sambil nunggu Pak Heri ya. Ya, baik, Bu. Kamu paham ya dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri? Insya Allah, Bu. Apa masalahnya? Apa yang harus kamu perbaiki? Yang harus diperbaiki fenomenanya. Fenomenanya, latar belakang. Iya, latar belakang, Bu. Latar Sama belakang hipotesis. Latar belakang harus ada apa? Harus ada fenomenanya. Fenomenanya tentang apa? Fenomenanya Kenapa tadi ya? Fenomenanya masih banyak yang datang. Salah. Fenomena tentang apa yang harus kamu masukkan di latar belakang? Ya kalau bicara tentang fenomena yang terjadi tentang kinerja seperti apa, ya kan? Sehingga kamu coba melakukan sebuah penelitian. Tuh, bukan fenomena tentang disiplin. Iya. Kalau kamu mendapatkan fenomenanya disiplin, judulnya nggak begini karena disiplin jadi why, boleh aja, nggak masalah. Tapi judulmu diganti. Disiplin itulah kenapa orang bisa cuti, belum waktu cuti udah cuti, kerja males-malesan segala macam. Apa yang menyebabkan seperti itu? Gitu. Bisa aja kamu meneliti tentang itu. Jadi kinerja pegawai, itu apa sih kinerja? Ya. Ya, apa kinerja itu, Kiken? Kinerja adalah nilai dari seperangkat perilaku karyawan yang berkontribusi baik secara positif atau negatif terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Kalau kamu ngomong kayak gitu, datanya jadi apa ya? Pusing kan?
Datanya apa itu? Yang kamu Itu masukin di belakang. tingkat pencapaian PT Guardian. Salah itu, ya. Itu Bingung apa kan Pak namanya, ya Pak ya? kabur jadi kabur. Dibikin definisi tapi dia nggak tahu nanti data apaan tuh. Makanya udah kita bilang kalau bikin definisi operasional Iya, itu. iya. Nih, gambar saya nggak nampak ya, sorry jadi ketawa nih. Ya, diperbaiki aja Kiken ya. Baik, Bisa Pak. nggak? Kalau mau dilanjutkan terus, kalau enggak ya rubah. Ya, Pak. Baik. Ya, ya cukup Bu Husna. Apalagi Bu Husna? Ya, saya kira ini Pak, dia juga populasi dan sampel tiba-tiba 40 orang. Mungkin nggak perusahaan itu punya karyawan 40 orang. Karyawan bagian apa sih? Bagian produksi aja, Bu. Bagian produksi. Heeh. Kamu harus jelasin. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu namanya masuk ke dalam kategori istilah karakteristiknya kayak gitu, ya. Saya kira Ya, itu Bu. ya. Jadi memang paling penting adalah kamu belum punya fenomena karena latar belakang itu menjadi faktor penyebabnya paling utama. Ya, baik, Bu. Ada berapa berarti? Ada 4 ya, harus diperbaiki 1, 2, 3, 4. Ada latar belakang, hipotesa, definisi operasional, populasi dan sampel. Kayak gitu. Nah, ya Pak Heri, saya kira sama itu dia. Oke, dicukupkan ya. Ya, cukup. Ya, makasih Ya, Bu Pak. Husna. Kiken ya. Diperbaiki ya, sama Pak. perintahnya. Baik, Pak. Saya Kiken. Kiken. Ya. Ya, saya tutup ya, Pak, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Saudari Fajriah Nur Aisyah. Sesi. Iya Pak, siap. Saya share screen dulu ya. Gimana dulu? Silakan Nur. Ini anak reguler apa P2K semua nih? P2K Pak. P2K, Pak. Oh, P2K, ya, silakan. Sudah terlihat Pak, Bu. Lanjut. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Sukamto, SMM, dan Ibu Cusna, SMM. Saya akan menjelaskan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Penilaian Kinerja Karyawan PT Duta Garuda Piranti Kelima dengan studi kasus pada tenaga kerja outsourcing di Bank Indonesia. PT Duta Garuda Piranti Prima adalah perusahaan pelayanan yang mengkhususkan diri pada penyedia dan pengolahan tenaga kerja, pusat pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja, dan virtual office yang secara profesional berdiri sejak tahun 1996. Berdasarkan hasil diskusi pada pegawai divisi arsip dan manajer PT Duta Garuda Piranti Prima, TKO yang bekerja di divisi arsip Bank Indonesia adanya tidak disiplin, absensi pada jam masuk kerja. Terjadinya tidak disiplin absensi para TKO di divisi arsip disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang akan dibahas dan tampilkan datanya adalah karena faktor rendahnya motivasi kerja para TKO. Menurut data absensi para TKO yang dikumpulkan oleh bagian SDM dari PT Duta Garuda Piranti Prima, berikut tabel di samping menunjukkan presentasi kehadiran para TKO PT Duta Garuda Piranti Prima yang berjumlah 32 karyawan. Dilihat dari tabel di samping, terjadi penurunan pada Februari 2020 sebesar 85%, sedangkan absensi meningkat 15%. Tingginya angka absensi akan mengurangi ketersediaan waktu kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di divisi arsip Bank Indonesia. Teori para ahli. Manajemen adalah disiplin ilmu
mana dalam pelaksanaannya menempati posisi yang sangat strategis dalam masyarakat maupun bernegara. Manajemen harus menjadi dasar terciptanya suatu organisasi atau perusahaan yang sehat dan menguntungkan negara yang bersih dan maju. Ini 2015. Kinerja merupakan seberapa sejauh mana individu memerankan bagiannya dalam melaksanakan pekerjaan dalam suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan atau khusus dalam berhubungan dengan peran individu dengan memperhatikan kompensasi yang diberikan apakah sepadan atau relevan bagi organisasi. Arasuko 2016. Disiplin. Disiplin adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi kejiwaan dan mental seseorang berupa aneka keinginan, harapan, dan dorongan dan kebutuhan yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk mengurangi kesenjangan yang dirasakan. Ini di 2015. Hipotesis. Sama pengaruh disiplin terhadap kinerja PT Duta Garuda Piranti Prima. HO tidak terdapat pengaruh antara disiplin terhadap penilaian kinerja karyawan di PT Duta Garuda Piranti Prima. Hanya terdapat pengaruh antara disiplin terhadap penilaian kinerja karyawan di PT Duta Garuda Piranti Prima. Yang B. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Duta Garuda Piranti Prima. HO tidak terdapat pengaruh antara motivasi terhadap penilaian kinerja karyawan di PT Duta Garuda Piranti Prima. HA terdapat pengaruh antara motivasi terhadap penilaian kinerja karyawan di PT Duta Garuda Piranti Prima. Perangkap pemikiran. X1 disiplin dan X2 motivasi kerja, Y-nya penilaian kinerja karyawan. H1 disiplin berpengaruh terhadap penilaian kinerja karyawan di PT Duta Garuda Piranti Prima. H2-nya motivasi kerja berpengaruh terhadap penilaian kerja karyawan di PT Duta Garuda Piranti Prima. Objek penelitian, sampel data. Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah karyawan dari TKO Bank Indonesia, yaitu 32 orang yang terdiri dari beberapa karyawan yang memiliki jabatan yang berbeda. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh itu adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Jenis dan metode analisis data. Jenis data, data primer dan data sekunder, dan data kuantitatif. Metode analisis data, analisis baik, Bu. Ya. Nggak usah metode analisis datanya. Sama semua. Oke, Pak Heri. Udah. Aku mulai dari mana ya? Kamu neliti di mana nih, Fajria? Di Bank Indonesia Divisi ASI, Pak. Ada permasalahan apa nih? Fenomenanya apa? Terjadinya keterlambatan absensi pada jam masuk kerja. Absensi. Itu saya melihat sumber datanya dari BI itu Bank Indonesia itu apa maksudnya? Hah? Ini dari data yang yang sudah direkap sama pegawai divisi ASI, Pak. Ini BI atau gimana? Hah? Karyawan BI atau gimana? Iya. Hah? Dari pegawai BI. Melitinya kamu di Bank Indonesia? Iya, hah? betul. Iya, Pak. Kalau absensi ini, penurunan absensi itu masuk variabel apa kamu di situ? Hah? Variabel disiplin. 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 Absensi bukan disiplin. Mana sih? Ya, orang yang hadir itu merupakan cerminan apa? Cerminan? Oke. Coba saya telusuri dulu ini Bu Kusna terkait dengan judul ini.
pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap penilaian kinerja. Apa bedanya penilaian dengan kinerja ini? Kalau saya mengatakan bahwa penilaian itu suatu proses, tapi kinerja itu hasil, ya kan? Iya, beda. Sehingga judul ini saya agak rancu apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Karena Sama kalau Pak, saya penilaian itu judulnya nggak jelas itu Pak. penilaian itu proses, ya kan? Nah, yang teliti kan sebenarnya sesuatu yang terjadi kan, terjadi kamu nggak mungkin proses itu menjadi sesuatu yang kamu akan teliti. Proses kan belum ada hasilnya, maka fenomenanya nanti disesuaikan bukan suatu disiplin tetapi adalah kinerja. Jadi judulnya saya cenderung saya luruskan ini bukan terhadap penilaian kinerja, karena penilaian itu satu proses, ya. Iya, Pak. Jadi, kalau kinerja itu hasil, maka itu sama sebetulnya ya. Juga definisinya diperbaiki. Sumber-sumber datanya itu Pak, saya lihat, saya ragu ini. Iya, itu nggak jelas. Apa lagi ya? Iya, Pak. Indikatornya disesuaikan nanti sama dengan yang lain. Jadi kalau judulnya berubah, itu kan variabel juga berubah. Y-nya jadi kinerja, sehingga definisi daripada operasional itu apa? Bukan. Atau coba saya lihat lagi tentang definisi operasional di halaman berapa itu? Yang dalam bentuk tabel. Halaman berapa? Halaman 3, Pak. Halaman 3. Ada Definisi tabel halaman operasional 3. itu halaman 3. Ada itu. Enggak, bukan halaman 3 itu. Halaman 3. Coba cek lagi. Yang lengkap dengan itu indikator biasanya nih. Di metodologi. Ya, definisikan metodologi itu. Di halaman 19, Pak. Halaman 19. Ya. Oh, enggak ada di sini. Oh, ini ya. Bukan. Kerja, ketepatan. Jadi penilaian kinerja merupakan salah satu cara untuk mengukur kontribusi. Kontribusinya itu hasil kan, indikatornya kan berupa kualitas dan kuantitas, kejujuran segala macam kan. Untuk mengukur kejujuran tuh gimana? Jadi dari judul kamu perbaiki saja, disesuaikan bukan terhadap penilaian kinerja. Gimana Bu Kusna kira-kira? Iya, saya kira itu juga iya betul. Saya memang di sini saya langsung mempertanyakan judulnya. Kalau dia ngomong tentang penilaian kinerja gitu ya. Sebetulnya penilaian kinerja itu dia mempengaruhi motivasi, bukan dipengaruhi. Jadi proses Kinerja itu kan. jadi X, bukan jadi Y. Kalau penilaian. Tapi kalau dia buang kata penilaiannya menjadi kinerja, bisa gitu. Maka kata penilaian itu dihilangkan. Jadi kan kalau dia dinilai bagus oleh atasan, dia termotivasi untuk dia menjadi lebih kerja lebih giat, dia akan disiplin gitu. Nah itu seperti itu. Saya kira ini kata penilaiannya dibuang saja kan, karena itu jadi terbalik gitu kan arahnya. Nah Ya, itu Bu. seperti itu.
Kemudian yang kedua saya mau tanya gini, ini Pak Jiriani ya, saya tanya dulu deh sebelum kamu lanjut ya. Objek penelitianmu. Kamu tadi bilang tenaga outsourcing. Perusahaannya A, bahannya X, tapi nelitinya di Y. Oke, saya kaget aja. Perusahaannya A. Nama perusahaannya ya. Tapi kamu nelitinya di B. Gitu. Ini jelaskan dulu, Ini karyawan siapa? Gitu kan? Terus kamu nelitinya di mana? Gitu. Kalau outsourcing, jadi outsourcing itu apa ini? Apa namanya, tenaga kerja lepas nih kayak yang ada bukan Si bukan OB BI itu kan Pak, ya? kalau di kampus Pak. OB ya, OB. Iya, kan outsourcing kan, perusahaannya kan bukan milik UIA kan? Iya. Iya, dia perusahaan X yang bekerja di enggak pakai X, pakai perusahaannya namanya perusahaannya A nih gitu ya. Dia bekerja di B gitu. Perusahaannya suatu kerjanya di UIA gitu. Kamu nelitinya di UIA gitu. Iya, Bu. Nah, ini Nggak bisa. outsourcing yang kamu teliti itu outsourcing bagian apa? Yang kamu teliti dulu. Yang dia ditempatkan di Bank Indonesia. Iya, yang ditempatkan di Bank Indonesia divisi arsip. Arsip. Bagian Iya. pengarsipan. Bagian Semuanya. pengarsipan. Iya, semua. Semuanya bagian pengarsipan. Sekarang Iya, pertanyaannya saya lanjutkan. Ukuran kinerja dari arsip itu apa? Bagian arsip. Apa ukuran kinerjanya dari bagian pengarsipan itu? Ukurannya Memang kamu nggak tahu data fenomena, kamu nggak tahu. Itu kan fenomena, berarti kinerjanya itu ukurannya apa? Oh, kamu meneliti nggak tahu, gimana sih? Jangan asal-asalan deh, bikin proposal deh, ngeliat temennya kayak gini ikut-ikutan. Kan capek sendiri, nanti kan saya kejar kamu itu. Saya nggak akan ACC kalau latar belakang kamu nggak jelas. Ada banyak mahasiswa yang sudah ACC sampai sekarang karena latar belakangnya nggak jelas. Saya tanya itu kamu nggak paham, coba. Kalau karyawan bagian produksi mungkin kinerjanya adalah dia bisa menghasilkan sekian produk. Itu jelas itu. Tapi kalau karyawan bagian arsip itu kinerjanya apa gitu. Karyawan teller juga kinerjanya apa? Kita harus tahu kinerjanya itu dulu. Sehingga nanti begitu kamu mengatakan fenomenanya seperti ini, itu apa sih ukurannya gitu. Kayak gitu. Sekali lagi saya katakan, kamu menampilkan absen tentang disiplin, absensi, itu bukan fenomena. Absensi itu bukan fenomena. Kalau kamu judulmu seperti ini. Oke, jadi fenomenanya apa? Apa ukuran kinerjanya? Karyawan bagian pengarsipan. Kamu cari nanti itu indikatornya apa. Gimana ya Pak Heri? Dia nggak bisa jawab Pak Heri. Jadi di divisi arsip itu kan menyusun dokumen-dokumen. Ya iya Ibu tahu itu kerjaan dia, nulis dokumen. Terus ukurannya kinerjanya apa? Bagian arsip ya udah dia mengarsipkan dokumen-dokumen itu bagian arsip. Itu namanya kerjaannya. Lalu ukuran kinerjanya apa? Ini yang bertanya ukuran kinerjanya. Kan? Dah, belajar lagi lah dulu lah. Jangan ngelihat temennya punya judul kayak gini ikutan. Karena semuanya ini empat-empatnya sama persis nih, Bu lihat.
Judulnya tinggal dibalik aja, yang satu disiplin jadi X2, ini disiplin jadi X1, yang satu kepemimpinan jadi X2, yang sekarang ini semuanya tuh. Ada kompensasi dengan kedisiplinan, ada kepemimpinan dengan disiplin, ada lagi disiplin, sama aja teori. Pakai teori yang sama nanti. Proposal ininya gue bikin ini sama tuh. Latihan dengan kompensasi, cuma ditaruh aja. Gue jadi X2 ya, lu X1 ya, gitu aja tuh sama teman-temannya. Tapi gitu kamu masuk di sini, ini udah 3 orang yang maju, tiga-tiganya itu belum tahu tentang fenomenanya. Kayak gitu. Kiken tadi misalkan, apa sih fenomenanya? Apa sih data pendukungnya yang mengatakan bahwa dia karya pegawai itu punya disiplin? Sama, nggak ada. Terus kemudian Atikah pun begitu. Apa sih datanya yang mendukung, yang mengatakan kamu menjadi alasan kamu kasih judul? Nah, gitu. Capaian kinerja apa? Sama seperti sesi juga capaian kinerjanya apa? Kalau karyawan bagian pengarsipan itu apa ukurannya? Gitu. Jadi tiga-tiganya sama nih, masih belum ada. Ntar juga yang keempat juga sama. Ini lagi Jaka nih. Juga sama, nggak ada tuh dalam latar belakangnya. Malah ditampilkan apa itu? Saya belum, yang keempat saya belum baca. Ditampilkan gambar tingkat manajemen di proposal di latar Ya, belakang. ini nanti gini, untuk Siti Fajria diluruskan lagi ya, pertama judulnya. Nanti fenomenanya yang muncul itu apa terhadap ya kinerja. Jadi data-data tentang tadi yang dikatakan motivasi itu bukan itu fenomenanya. Dan pisahkan data itu, yang namanya data vendor dari perusahaan itu bukan perusahaan yang mengadop resource sendiri langsung, jadi bukan dari BI. Ya, beda ukurannya itu. Ya. Memang agak sulit Pak kalau dia ngambil objeknya outsourcing, Pak. Saya kira jangan objeknya outsourcing tuh susah. Ya, cari perusahaan lain bisa kan? Kerjanya nggak bagus, dia akan dipulangin kan, Pak? Kamu kerja di mana ini? Nur Aisyah. Di Bank Indonesia, Pak, PT Delta Garuda. PT Garuda, ya langsung sebut PT Garuda ya kan? Bukan di, bukan di PT karena ada data-data di PT Garuda. Tapi PT Garuda. Karena karyawan Garuda kan? Iya, Bu. Bukan karyawan BI. Bang Tindi jadinya tuh. Sama kayak OB di UIA, itu bukan karyawan UIA, tapi karyawan perusahaan rekanan. Gitu. Jadi ketika menilai tentang kinerjanya, yang menilai adalah perusahaan rekanannya itu, bukan UIA. Gitu. Siap, Bu. Ya, bisa direvisi ya. Nanti semuanya mungkin arahannya seperti yang dua temannya sebelumnya, ya terkait dengan penyusunan daripada latar belakang, diperkuat dari ada teoritis yang mengindikasikan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain, tidak langsung kepada hasil penelitian terdahulu ya di jenjang revisi itu. Mengenai hipotesa, sama sarannya hipotesanya juga diarahkan kepada hipotesa, bukan teoritis tentang pengertian hipotesa, tapi hipotesanya apa ya. Terus tadi juga definisi operasionalnya untuk memudahkan kamu, apa sih X1, apakah X2, apakah Y, dan apa indikatornya, itu memudahkan kamu semua nantinya. Kamu pelajari, jangan sekedar langsung copy paste, oh temannya ini indikatornya sama, walaupun indikatornya sama, tapi harus pastikan apa, sehingga tidak menyulitkan kamu dalam meneliti nanti, pastikan seperti apa. Metode analisanya segala macam ya sesuaikan aja dengan buku-buku pedoman yang ada. Kalau memang ya cukup ya bagus ya, segera selesaikan itu. Revisinya sama nih Bu Husna ya. Iya Pak. Ada lagi Bu Husna? Semuanya sama dengan dua teman yang sebelumnya. Ya gitu. Oke. Siap Bu. Ya, silakan selesai ya. Untuk Siti. Baik Pak Heri Supanto dan Bu Jusna, terima kasih untuk revisi proposal saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh.
Terakhir ya. Terakhir nih. Nanti lanjut Bu Gusna dulu ya, aku belum baca nih. Oh gitu. Silahkan, siapa namanya? Jaka Wardanu. MHD itu apa ya? Muhammad. Bu. Muhammad. Nggak boleh disingkat dengan MHD. Itu tidak kaidah bahasa Indonesia. M saja. Kalau mau disingkat, nggak ada MHD. Ya. Kaidah bahasa Indonesia ya. Ini lagi skripsi. Ini adalah penulisan ilmiah. Gitu. Tulis nama kamu aja salah. M. Kalau nggak Moh. Karena emang dari dulu SD Bu pakai MHD Bu. Dari SD pakai MHD. Iya. Nah, ini parah nih gurunya SD-nya. Bedanya nggak bagus ya. Jadi kalau MHD itu Mahatma Gandhi ya. Bisa semua lagi. Mahat Jaka. Mahat Jaka. Silakan. Iya, karena MHD. Oke, silakan Jaka. Panggil Jaka aja deh, biar gampang. Udah kelihatan Bu, Pak. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Jaka Wardanu dari kelas P2K. Yang terhormat untuk Bu Cusna, SEMM, dan Pak Heri, SEMM, dan untuk rekan-rekan di sini, saya akan menjelaskan proposal mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada PT Sinergi Investasi Properti. Latar belakang di PT Sinergi Investasi Properti merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak sebagai jasa properti, sewa gedung, jual beli properti, saham di Jakarta. Yang keberhasilan perusahaan mencapai tujuan biasanya sangat berkaitan erat sama sumber daya manusia, karena berperan mengatur serta mengelola pengusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang memberikan arahan, memberikan contoh terhadap karyawan PT Sinergi Investasi Properti. Permasalahan yang berkaitan pemimpinan adalah pemimpin belum bisa memberikan contoh perilaku yang teladan bagi karyawannya, dan pemimpin memberikan job desk yang tidak sesuai pada bidang sehingga beban tanggung jawab karyawan bertambah dan hal ini menurunkan kinerja. Selain itu, kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh kompensasi. Permasalahan terkait dengan kompensasi yaitu pemimpin masih belum adil dalam memberikan kompensasi dan belum sesuai terhadap kinerja karyawan. Seperti salah satu karyawan yang berhasil menyelesaikan proyek pekerjaan dengan waktu yang ditentukan, namun karyawan tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai dan tidak dapat penghargaan. Tentu hal ini menurunkan kinerja. Penelitian terdahulu yang dibuat oleh Kadek Astiawan yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Hastra Honda Nusa Dua Kabupaten Bandung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kompensasi berpengaruh positif pada kinerja. Sedangkan penelitian terdahulu yang dibuat oleh Risnawati pada tahun 2015 berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT PDAM Tirta Sukapura di Tasikmalaya menunjukkan gaya kepemimpinan kompensasi secara signifikan berpengaruh positif pada kinerja. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kinerja karyawan adalah kuantitas atau kualitas tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh individu atau tim dalam suatu organisasi. Tugas berfungsi berpedoman pada norma prosedur profesional, standar, dan ukuran yang telah ditetapkan atau diterapkan dalam organisasi. Tahun 2014. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan karakteristik pemimpinan yang dapat mempengaruhi karakteristik bawahan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan menurut Mulyadi tahun 2015. Dan yang terakhir, kompensasi adalah hal yang paling penting di sebuah manajemen sumber daya manusia. Karena kompensasi adalah salah satu unsur yang paling sensitif dalam lingkungan kerja. Kompensasi merupakan uang yang didapat berupa barang langsung dan tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa diberikan terhadap perusahaan. Dan hipotesa
gaya kepemimpinan merupakan faktor yang utama yang mempengaruhi kinerja para karyawan, dikarenakan dengan pemimpin yang baik dan teladan akan memberikan semangat kerja karyawan serta peningkatan kerja yang maksimal. Satu, terdapat pengaruh antar gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT SIP. Kompensasi. Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan karena besar kecilnya kompensasi merupakan ukuran terhadap prestasi kerja karyawan. H2, terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT SIP. Kerangka pemikiran, keterangan gaya kepemimpinan X1 berpengaruh terhadap kinerja. Y. Kompensasi X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maaf, Bu, ini typo, Bu. Pak. Ya, sudah gitu. Ini saya menggunakan teknik sampel. Karena seluruh populasi menggunakan teknik sampel jenuh yang mencapai 50 karyawan. Udah, Jaka, gitu. Teknik analisis saya menggunakan ini asumsi klasik yang terbagi Nah, itu normalitas. udah pastilah itu, nggak Iya. usah. Ini sama itu, Ya. analisis data. Kayak gitu. Baik, mohon pencerahan Bapak dan Ibu. Pak Heri? Ini saya Ya. balikin ini gimana ya? Ini Ya. pertama saya melihat ya dalam penyusunan lagi-lagi latar belakang, jangan langsung kepada perusahaannya ya. Mesti terkait besaran makronya tentang pentingnya kepemimpinan dan kompensasi ya kan. Lalu Ya, Pak. bagaimana itu kerangka makronya. Sehingga nanti ada dari aspek kepemimpinan dan kompensasi itu terkait ada permasalahan apa di perusahaan itu. Tentu permasalahannya yang disebut dengan fenomena sama. Ini saya tidak menemukan Pokoknya sama, tentang Pak. Empat-empatnya sama. Nggak punya fenomena. iya, Sama semuanya. fenomenanya. Cuman pada saat ini terkait dengan kinerja karyawan adalah kurangnya kerjasama. Kurangnya kerjasama siapa yang mengatakan itu ya kan? Sehingga terjadi masalah yang terkait dengan hasil kerja yang diperoleh. Nah, itu kan mesti hasil kerja mesti Ya, Pak. ada ini sudah, tapi Ya, Pak. belum ditampilkan. Ya, Kurang kinerja kerjasama. karyawan sangat berpengaruh dari kayak iya. Terus siapa itu teorinya? Belum masukin semua tuh. Siapa? Ya ini saya melihat sama nih Bu Husna. Coba dicek lagi Bu Husna ke bawahnya. Iya. Mau tanya dulu sama Jaka nih kalau gitu. Jaka, Ini iya Bu, ya ini Nah, saya jujur terus terang perusahaan yang saya kamu mau teliti, perusahaan Iya. yang kamu teliti itu bergerak dalam bidang apa? Properti tadi. sewa properti Bu. Properti. Properti. Perusahaan properti. Iya, Dia Bu. jadi jual rumah gitu ya? Bukan Bu, jadi kayak jatuhnya tuh seperti sewa tempat buat office. Jangan pakai Sewa. kaya, kan udah penelitian. Dia Iya, bergerak dalam bidang apa? Oh iya Bu, Pasti aja. iya yang seperti bukan yang pasti itu ke properti itu tuh sewa gedung yang Dia di perusahaan yang menyewakan gedung. ya yang bergerak di sewa gedung, terus Satu, kegiatannya menyewakan gedung. Kemudian kegiatannya lagi apa? Yang kedua. Mereka juga saham ya, Menjual saham. Ya, menjual saham Bu. Menjual saham. Dia listing di BEJ? Gimana Bu? Dia listing di BEJ perusahaan itu? Kadang jual saham? Enggak. Terus Kok gimana dia jual saham? kok Siapa saham yang dijual? properti? Bukan menjual saham sih, menanam saham maksudnya. Apa? Nanam saham dengan perusahaan-perusahaan lain. Dengan pemilik gedung. Jadi yang prioritas itu Bu, itu kayak mereka tuh sewa gedung Bu, Pak. Sewa gedung. Iya. Oke, perusahaan itu menyewakan gedung. Gedung Iya. miliknya atau milik siapa? Milik sendiri Bu. Jadi perusahaan penyewaan gitu. Artinya gitu kan? Iya. Gitu aja. Kalau yang namanya dia naruh saham di mana-mana, ya kita aja individu naruh saham juga kita beli kok. Kayak gitu. Iya Bu. Gitu. Jadi nah sekarang dia adalah perusahaan yang bergerak dalam sewa menyewa gedung, gitu kan? Iya Bu. Iya Bu. Gitu kan? Ya, properti dalam grup gedung atau untuk perkantoran itu segala macam kan begitu kan? Ya. Iya. Oke. Ukuran kinerjanya apa?
Saya mengambil ukuran Jadi- kinerja itu di SDM-nya, Bu. Iya, ukuran kinerjanya apa? Kalau perusahaan penyewaan gedung. Ini saya melihat ya dari latar belakang itu permasalahannya kamu melihat secara subjektif ini ya. Jadi ya subjektif. Permasalahan terkait dengan kompensasi adalah pemimpin yang belum adil ya. Kata adil seperti apa ya kan? Lalu Kalau udah benar aja diadilin aja udah tinggal gitu doang. informasinya salah satu karyawan terhadap keberhasilannya ya kan. Kayak Indomaret itu yang mau didemo. Jalan keluarnya udah ada. Jadi gini, Jaka, kalau kamu Bu. perusahaan, ya, Iya, kamu Bu. datanya adalah banyaknya ruang yang tersewa kan begitu kan? Itu Iya, itu Bu. kan capaian dia kan gitu kan? Dia bisa Capaian. berhasil membuat lebih banyak ruang-ruang yang sewa, nggak ada ruang-ruang yang kosong. Iya, Bu. Kak, itu pertanyaannya kan jadi timbul. Zaman COVID ini jadi timbul begitu. Zaman COVID ini banyak orang yang kemudian nggak lagi nyewa, boro-boro dia nyewa, orang kantornya pada tutup. Jadi orang itu tidak nyewa kantor, tidak nyewa gedung di perusahaan properti itu bukan karena masalah bosnya si karyawan itu nggak jelas, tapi orang tidak jadi nyewa itu kenapa? Karena orang penyewa itu sudah tidak punya uang gara-gara perusahaan dia gulung tikar dengan COVID. Bisa nggak begitu? Kalau itu sih saya hanya menjelaskan sepenggal untuk kerja di perusahaan itu, Bu. Jadi saya nggak mengarah ke sana. Nah, itulah salahnya kamu. Saya hanya mengarah ke manajemennya, Ini Bu. saya menjelaskan ya, saya menjelaskan ini. Kamu mau bikin penelitian. Ini biar Iya, Bu. paham. Biar Iya, Bu. paham. Karena daripada kamu ujian nggak lulus, kalau ketemu saya lo ujian nggak lulus lo kayak gini. Gini, Iya, Bu. kinerjanya diukur adalah karena ini kan perusahaan sewa menyewa. Iya, Bu. Seorang perusahaan sewa menyewa itu dia berkinerja kalau makin banyak lahan, makin banyak kantor, makin banyak ruang yang dia bisa sewakan. Itu berarti dia bagus kinerjanya. Iya, Bu. Tapi dalam kondisi COVID, banyak kita lihat kantor-kantor yang tutup. Sehingga sewanya dia turun. Gitu kan? Begitu Iya, Bu. sewanya itu kita menuduh terjadi penurunan orang yang nyewa gara-gara pimpinannya nggak adil, gara-gara kompensasi kepada karyawannya nggak bagus. Iya, Kalau Bu. kata saya yang nyewa, nih saya katakanlah di saya yang nyewa, saya bilang gue nggak jadi nyewa lagi, gue berhenti nyewa itu kenapa? Karena kan perusahaan gue sekarang gulung tikar, maka gue nggak jadi biasa nyewa. Bisa nggak begitu? Penyebabnya turunnya sewa itu? Turunnya sewa Karena ya, Bu. para penyewa itu tidak bisa lagi menyewa. Bisa nggak? Insya Allah, Bu. Bisa, bukan insya Allah. Bisa, itu penyebabnya. Jadi kalau kamu pakai ukuran kinerjanya itu adalah itu yang objekmu nggak pas. Ngambilnya di sini. Iya, Bu. Terus Jadi kalau jangan kamu masalahnya mengatakan bahwa ini terjadi penurunan orang yang nyewa karena kinerjanya ada sewa itu terjadi penurunan orang nyewa turun karena apa? Penyebabnya karena pimpinannya nggak adil, karena kompensasi kepada karyawan nggak jelas. Kalau kata si jadi penyewa, ini nyewa saya, gue nggak jadi nyewa, gue berhenti nyewa. datanya Eka naik atau turun, jadi dalam kondisi apa? Kondisi normal atau kondisi COVID? Jadi ada periodenya. Lihat aja tuh banyak orang gedung-gedung kosong kan? Iya, Bu. Kenapa gedung kosong? Ya karena si para penyewa itu nggak punya duit, perusahaannya bangkrut. Sekarang, bukan karena karyawan yang perusahaan penyewa itu nggak dapat pimpinan. Sekarang beralih kepada fasilitas Zoom kayak kita, jadi nggak di kampus lagi. Jadi berubah daya belinya. Siap, Bu, Pak. Iya. Gitu. Jadi paham Jaka Bu. yang saya maksud. Paham, Bu. Iya. Jadi Kira-kira ya, kalau objeknya di sini. Pertanyaan Insya Allah, saya, iya, Bu. kira-kira pas nggak objeknya kalau kamu ngambil objek penelitian di sini untuk kasus SDM? Pas, Bu. Nggak pas. Kok pas ya? Pasnya. Penurunan sewa itu bukan karena pimpinannya. Kampus kosong itu bukan karena masalah pimpinannya. Tapi kampus kosong itu karena orang tua yang menyekolahkan anaknya nggak punya duit masa pandemi.
Gitu. Nggak bisa dia belajar. Itu bisa begitu. Gedung-gedung, toko-toko banyak kosong itu bukan karena masalah pimpinannya di situ, tapi gedung-gedung atau toko-toko itu kosong kenapa? Karena si penyewa sudah tidak bisa menyewa, memperpanjang sewanya. Kenapa? Nggak punya duit, masa inian gitu. Jadi nggak cocok kamu ngambil di objeknya di sini. Udah Pak Heri saya gituin aja Pak Heri. Kalau dia tetap ada di objek ini, judulnya harus diganti, tidak SDM, tetapi ini lebih kepada marketing. Kalau data ini. Ada dia perusahaan saya Pak menyewa. Kalau perusahaan menyewa, tapi saya tetap ngambil mengarah SDM, bisa nggak, Bu? Ya kinerjanya bukan kinerja dari capaian banyak yang disewa. Apa kinerjanya? Iya, kinerja dari para karyawan, Bu. Jadi menurun karena pemberian kompensasi belum bagus. Itu kan, itu pemberian kompensasi belum bagus itu yang menentukan atau ditentukan? Itu kinerja kan? Itu kinerja, Bu. Masa sih kinerja? Mau belajar dulu deh. Kalau begitu, kamu nggak belajar. Mau bikin skripsi. Kok pemberian kompensasi nggak bagus kinerja? Emang kinerja apaan? Ini jangan sampai anak saya di sebelah kamar ketawa nih. Ngeliat anak Asafia kayak gini nih. Siap, Bu. Jadi Belajar lagi. Jaka nanti diperbaiki, Iya, nanti konsultasikan lagi dengan jurusan terkait dengan Iya, pembimbing akademikku penelitian yang siapa akan itu yang kamu. mau lulusin kayak gini nih? Oh ya, PA ya, pembimbing ya sekarang Iya, ya. PA-nya PA-nya siapa? Pak Asman, Pak. Ya, dikonsultasikan lagi sama Bu Usna, judulnya ditolak kata gitu bilangin. Siap, Bu. Nah, buat saya nanti kalau ujian juga nggak lulus kamu kalau kayak gini. Ini bicara tentang apa? Kalau kinerja itu saya menyewa, itu bicara tentang perilaku konsumen. Kenapa kamu nggak jadi nyewa? Saya nggak punya duit. Itu bukan karena masalah bosnya di sono. Enggak, masalahnya kepada saya, kepada konsumen itu kenapa dia nggak nyewa? Sehingga sewa itu jadi turun. Itu loh. Ini bicara tentang perilaku konsumen. Iya, Bu. Kayak gitu. Kau bilang lagi, Pak Heri, saya kira itu aja Pak Heri daripada Ya pegawai. udah, cukup catatan itu kalau ya diperlukan nanti konsultasi lagi ya kamu komunikasi aja dengan pembimbingnya ya. Berubah. Oke, cukup Jaka ya. Ya, Pak. Ya, secara keseluruhan seminar hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan yang tadi ada revisi yang 3 supaya segera diselesaikan. Baik juga yang dari 3 itu ada juga yang ada perubahan judul juga disesuaikan lagi. Semuanya berempat termasuk juga Jaka ini ya. Iya, Pak. Oke, kita tutup dengan sama-sama dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, Bu. Terima kasih, Bu, Pak. Oke. Udah selesai kan? Udah. Mbak Olis ini, Mbak Olis mana Mbak Olis? Oh, Mbak Olis. Ngapain nanya? Ini tadi nanyain gua dia. Kak, buruan masuk. Kak, buruan masuk. Ya, sabar itu sinyal lagi buffering. Alah, iya, maaf batin. Sama-sama. Bolis kayaknya kangen sama gue disuruh masuk cepet. Iya. Bolis on cam dong. Semangat ya revisinya.
Iya, sesi sama-sama buat kita Semangat semua. juga buat kalian. Semoga Ya. lancar semua ya. Amin. Kita diskusi aja deh biar cepet kelar. Iyalah. Gue kayaknya ganti nih jadinya ke marketing kayaknya. Ganti judul sih, Jack. Siapa? Lu ganti judul, Jack. Iya kan karena penjelasan latar belakang gue begitu, sewa gedung. Jadi ya disuruh Bu Cusna ganti. Baliknya ke marketing dong. Iya, jatuhnya ke marketing. Jadi nggak bisa ke manajemen karena ya Enggak. kan gue ngejelasin perusahaan itu gue ngejelasin gitu apa kerja apa namanya tujuan perusahaan itu gue jelasin. Semangat Novi. Semangat ya. Besok Semangat ya semua. Iya Yang belum Novi. semangat revisinya. Iya Jeffrey malah Jeffrey on cam gue jawab. Emang ada Jeffrey? bisa. Besok Anissa. ya. Oh iya ada Jeffrey. Lah Jeffrey kok nimbrung tapi kok nggak mau bersuara kok. Sih ganti Ini judul. tadi nggak itu. Iya. Jack kata Acil lo santai banget, Jack. Apa? Kata Acil lo santai banget. Santai banget. Acil udah belum? Acil udah belum. Itu Belum, udah nanti Acil. jam 1 Acil. Ada nih Acil belum? Makan apa sih, Sa? Acil lah semangat Cil. Kamu bisa jangan itu ya, jangan kurangin. Apa? Berapa lama? Cil. Bu Cusna ngasih waktu berapa lama ya buat revisi? Iya rata-rata seminggu nggak sih? Anjir seminggu dong. Ganti judul. Sesi ganti judul ya? Yang Y-nya doang dihapus penilaiannya. Kalau sesi dia tumpang tindih kayak itu tadi yang gue dapet. Lu ngejelasin outsourcing juga sekaligus lu ngejelasin perusahaan BI-nya. Harusnya Iya. jangan. Gue juga begitu, Ses. Iya. Tapi gue nggak masukin outsourcing-nya. Seharusnya salah satu aja kan jelasinnya. Iya. Kalau dikasih seminggu berarti Rabu depan ya? Iya. Kamis apa Rabu sih? Gak apa-apa, Kamis pun juga nggak bisa. Nanti mah seminggu. Berarti Yang akan katanya ketemu sebulan Kamis ya? itu? Hah? Pas seminggu sekali gitu. Iya. Itu yang Tapi tadi Bu Cusna bilang loh yang kemarin aja ada yang belum ACC. Berarti kan bisa lebih dari seminggu. Kan sebulan waktunya. Oh sebulan. Mungkin kita tuh memperbaikin Iya. seminggu terus dikasih ke Bu Cusna, kalau misalnya belum ACC perbaikan lagi gitu. Oh, oke. Terus Iya, dijasain seminggu lagi gitu. Biasa, Belum di kalau ACC ngulang lagi. dosen pengennya tuh kan cepat. Jadi biar lebih cepat lebih bagus. Ya iya sih lebih cepat lebih bagus. Rakit aja. Emang gue terus terang gue gak belajar. Udah gue jadi otodidak. Apa yang gue dapet udah gue jelasin. Jangan sampai ngedown pokoknya. Ya udahlah jelasin aja apa yang ada. Novi semangat Novi. Novi besok semangat ya. Siapa lagi besok? Kanisa tadi ada Kanisa. Kanisa udah live. Ini sudah. Acil semangat. Acil semangat ya Cil. Acil ntar ya Cil. Aku padamu Cil. Masih ingat kan? Masih ingat kan Cil? Udah lupa Acil bilang. Ini kita jadi berdiri sendiri. Udah berapa abad kita gak ketemu Cil? Apa abad kayak udah lama banget. Makanya Jack. Emang iya udah gak lama gue ketemu dia. Sibuk. Dia sibuk. Dia sibuk. Udah Yaudah ya, semangat ya revisinya. Semangat juga buat kalian. Semoga Iya. lancar semua ya. Mau lulus Jaka waktu, tahan amin. banting. Apa? Jaka tahan banting lu di gas sama Bu Cusna. Parah. Udah kebal gitu Jaka. Udah Kebal kebal. aja dulu. Jaka dilawan terus. Yang penting jangan Katanya ngedown. enak tahu kalau udah ini sama dia. Kalau udah apa timingan katanya sih. Yang enakan anak galaksi jadi jelas.
kata yang udah-udah enak, katanya gue udah nanya. Ya, Iya, semoga aja kata kita orang ketemu sih ya. enak. Jaka, Kayak aku Pak. pamit. Apa sih? Apa, Dah. Nop? Apa, Nop? Lu ketawa mulu najis tuh. Biarin aja. Lu bodo amat gue, dibawa serius Novi, juga. udah kelar. Apa? Udah kelar. Besok Apa? Insya PPT. Allah. Udah. Semangat guys revisiannya ya. Iya, semangat buat besok juga. Semangat. Ya, makasih. Ya, dadah. Dadah. Gue ngakan Jaka doang tuh. Oras. Ya udah, Assalamualaikum. Selesai dong. Waalaikumsalam.